Pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi yang dilakukan Dadan CS dalam korupsi tata kelola program MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan markup pengadaan barang dan motor listrik. Kejaksaan Agung resmi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah Presiden Prabowo mencopot ketiganya dari struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Kejagung kemudian mengungkap modus korupsi yang dilakukan Dadan CS dalam korupsi tata kelola program MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi, verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi dalam konferensi pers di kantor Kejagung pada Rabu 3 Juni menjelaskan bahwa Dadan CS diduga melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Kejagung juga mengungkap Dadan CS melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Intervensi itu membuat adanya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Saat ini tim penyidik Kejagung sedang melakukan inventarisasi terhadap yayasan-yayasan yang diduga menjadi sarana kejahatan oleh para tersangka. Sementara 3 tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Kejagung. Ketiganya disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Julius Warte dan Ketut Sumadias melaporkan.